Pada episode malam ini, tim On The Spot akan memaparkan cerita tentang kapal. Beberapa kapal diketahui tak pernah kembali setelah mengembangkan layarnya. Mereka hilang bak ditelan lautan. Wah, seperti apa ya cerita dan legenda kapal yang dimaksud? Kisah kapal pertama datang dari sebuah kapal berjuluk The Flying Dutchman. Ini merupakan cerita tentang kapal hantu yang paling terkenal di dunia. Saking terkenalnya, sampai-sampai dituangkan dalam bentuk lukisan-lukisan, cerita horor, dan film layar lebar Pirates of the Caribbean. Kisah The Flying Dutchman berawal dari seorang kapten bernama Van der Decken yang hendak membawa kapalnya keluar dari Amsterdam pada tahun 1700 untuk melakukan perjalanan ke daerah kolonial. Diduga, ia akan menuju ke daerah Indonesia karena pada masa itu terusan Suez belum ada. Jadi kapal-kapal asal Eropa yang ingin menuju ke Asia harus terlebih dahulu memutari benua Afrika dan daerah yang paling sulit untuk dilalui adalah Tanjung Good Hope atau Tanjung Harapan. Di dalam Tanjung Harapan inilah terdapat arus ganas yang disebabkan oleh pertemuan antara arus Samudra Hindia yang hangat dengan arus Samudra Atlantik yang dingin. Disebut dengan Tanjung Harapan karena untuk melewati tanjung ini, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah berdoa seraya berharap agar arus ganas tidak menelan kapal. Di dalam perjalanan inilah cuaca sedang tidak baik hingga terjadi badai yang sangat besar. Para awak kapal sudah mengingatkannya, namun Kapten Van der Decken begitu keras dan menolak untuk memutar kapalnya. Akhirnya arus ganas memakan banyak korban. Kapal yang dipimpin oleh Van der Decken berputar di dalam pusaran Tanjung Harapan. Frustrasi karena tidak mampu keluar dari arus, Van der Decken akhirnya menjadi gila lalu membunuh istrinya di dalam kapal tersebut. Tidak hanya itu, Van der Decken juga menembak para awak kapalnya sendiri dan membuangnya ke laut. Ia juga bersumpah dan mengancam kepada langit. Naas, pistol yang dipegangnya justru meledak di tangannya. Hingga kini, kapal The Flying Dutchman hilang dan tidak pernah ditemukan. Cerita yang tidak kalah menyeramkannya adalah kisah tentang kapal The Octavius. Cerita ini berawal pada tahun 1775 dari sebuah kapal penangkap ikan paus bernama Herald di Laut Arktik yang secara tidak sengaja menemukan sebuah kapal besar terapung-apung di lautan. Ketika didekati, baru diketahui kapal tersebut bernama The Octavius. Ketika ditemukan, tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan di kapal ini. Hingga seorang awak kapal Herald memberanikan diri untuk turun dan menelusuri kapal tersebut. Secara mengejutkan, ia menemukan puluhan jasad awak kapal The Octavius tergeletak membeku. Diduga seluruh awak kapal The Octavius mati kedinginan setelah lama tersesat di Laut Arktik dan kehabisan bekal makanan. Yang lebih mengejutkannya lagi, awak kapal Herald menemukan seorang kapten kapal tengah duduk manis di mejanya. Jasad sang kapten duduk seperti sedang menyelesaikan sebuah entry log atau catatan hariannya sendiri. Para kru yang melihat hal ini lari ketakutan dengan hanya membawa catatan dari sang kapten yang telah meninggal. Catatan harian ini berakhir di tahun 1762, yang berarti kapal Octavius telah berlayar dari perairan Atlantik sebagai kapal tanpa awak dan kapten kapal selama 13 tahun lamanya. Diperkirakan sang kapten dari kapal Octavius ingin membuat jalan pintas untuk kembali ke Inggris dari timur melalui Northwest Passage. Tetapi alangkah malangnya, kapal tersebut malah terperangkap di dalam es selama bertahun-tahun. Hingga kini tersiar kabar, banyak kapal-kapal penangkap ikan melihat penampakan The Octavius di lautan Arktik. Namun ketika didekati, kapal tersebut mendadak menghilang di dalam kabut. Kisah mengenai kapal hantu bertiang 3 Lady Lovibond berawal pada 12 Februari 1748. Kapal ini akan melakukan perjalanan bulan madu, karena di hari itu Kapten Simon Reed ingin melakukan pesta pernikahannya di atas kapal Lady Lovibond bersama dengan pujaan hatinya Annette. Namun ternyata seorang asisten kapalnya John Rivers diam-diam menaruh hati kepada istri sang kapten.
John Rivers, yang juga adalah mantan pacar Annette, merasa sangat sakit hati dan merencanakan sesuatu untuk merusak hari pernikahan mereka. Keesokan harinya, tanpa menyadari bahaya yang sedang direncanakan oleh John, sang kapten Simon Reed menyerahkan tugas kepada salah satu jurumudinya karena ia harus terjun ke dek bawah untuk bergabung bersama dengan istri dan para tamu lainnya. Tanpa sepengetahuan sang kapten, John Rivers yang sudah dibakar api cemburu bergegas naik ke ruang kemudi untuk mengambil alih kemudi kapal Lady Lovibond. Setelah berhasil mengambil alih kemudi, John kemudian mengarahkan kapal menuju Goodwin Sands, sebuah tempat berbahaya dekat wilayah Town of Deal. Tempat ini terkenal sebagai tempat kuburan kapal karena banyak kapal yang karam di daerah tersebut. Tidak lama kemudian, kapal Lady Lovibond akhirnya berhasil ditenggelamkan dan menewaskan seluruh penumpangnya tanpa ada satupun korban yang tersisa. Siapa sangka kalau ternyata Indonesia juga punya cerita serupa. Dalam bahasa Indonesia, kapal tersebut berarti orang yang tinggal di Medan. Meski begitu, kapal Orang Medan sebenarnya merupakan kapal kargo milik Belanda. Cerita ini terjadi pada 1947, di mana sebuah pesan yang dikirimkan dari sebuah kapal Orang Medan berisikan kode Morse atau pesan singkat yang intinya mengatakan semua kru atau awak kapal beserta dengan kapten telah meninggal, termasuk si pengirim pesan. Dua kapal Amerika, City of Baltimore dan Silver Star yang sedang melintas di Selat Malaka mendapat pesan SOS tersebut. Karena jaraknya paling dekat dengan lokasi Orang Medan, maka Silver Star lah yang diutus untuk menyelidiki kondisi kapal tersebut. Setelah menggeledah kapal Orang Medan, kru Silver Star lah menemukan seluruh kru telah meninggal dunia di geladak kapal. Sisa-sisa tubuh kapten juga ditemukan di bagian anjungan. Menurut laporan, seluruh awak kapal Orang Medan telah meninggal dalam keadaan yang benar-benar aneh, seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan dari arah langit. Saat tim berusaha masuk lebih dalam, tiba-tiba ledakan terjadi dan mereka diharuskan kembali ke kapal penyelamat utama sebelum akhirnya kapal Orang Medan tenggelam. Anehnya, saat petugas mencari dokumen mengenai adanya kapal kargo dengan nama Orang Medan, mereka tidak menemukan apapun. Itulah kenapa ada yang menganggap kalau kisah kapal Orang Medan hanyalah sebuah legenda. Tetapi ada pula yang percaya bahwa saat itu kapal Orang Medan membawa kargo berbahan kimia berbahaya hingga terjadi ledakan dahsyat. Laporan lain menjelaskan terjadinya kebocoran dalam mesin uap kapal Orang Medan sehingga seluruh awak kapal keracunan karbon monoksida yang berujung dengan ledakan. Hingga kini kapal Orang Medan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mary Celeste merupakan salah satu cerita kapal yang penuh dengan misteri. Mary Celeste adalah kapal perdagangan yang ditemukan pada tahun 1872 dalam keadaan yang masih sangat layak untuk berlayar, lengkap dengan persediaan makanannya. Kisah ini bermula saat kapal Mary Celeste yang dipimpin oleh Kapten Benjamin Briggs membawa 7 orang kru serta 2 penumpang tambahan lainnya, yaitu sang istri Sarah E. Briggs dan anak perempuannya masih berumur 2 tahun, Sophia Matilda. Mary Celeste membawa sejumlah barang dari Staten Island, New York, menuju Genoa, Italia. 7 hari berselang, kapal D.I. Gracia yang dipimpin oleh Kapten David Reed Morehouse melakukan perjalanan yang sama. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pada tanggal 5 Desember 1872, sekitar pukul 1 siang, juru kemudi kapal D.I. Gracia yang pada saat itu sedang berjaga, melihat sebuah kapal melalui teropongnya mengapung sejauh 5 mil dari posisi mereka saat itu. Ia merasakan ada keganjilan pada kapal tersebut. Kapal tersebut terlihat hanya mengapung dan diam saja, seperti tidak ada tanda-tanda aktivitas dan kehidupan di atas kapal. Kemudian Kapten Morehouse menginstruksikan untuk mendekatkan ke arah kapal yang diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal Mary Celeste. Kemudian Kapten Morehouse memerintahkan kepada awak-awaknya untuk memeriksa kapal tersebut. Setelah hampir 2 jam memeriksa, awak kapal melaporkan bahwa seluruh isi kapal lengkap, namun yang kurang dari kapal itu adalah kapal sekoci dan juga seluruh kru yang hilang secara misterius.
Apa yang terjadi dengan kapal Mary Celeste? Bagaimana nasib Captain Briggs dan keluarganya? Serta bagaimana dengan nasib seluruh awak kapal Mary Celeste? Masih menjadi misteri. Beberapa spekulasi mengatakan pemberontakan kru kapal, badai, dan lain-lain. 13 tahun kemudian, Mary Celeste telah berganti tangan sebanyak 17 kali dan semuanya berakhir dengan kematian yang tragis. The Beichimo adalah sebuah kapal kargo yang ditinggalkan dan dibiarkan mengapung selama hampir 40 tahun di dekat Laut Alaska. Kapal ini dimiliki oleh perusahaan Teluk Hudson dan diluncurkan pada awal tahun 1920-an untuk perdagangan kulit bulu di sekitar barat laut Kanada. Namun pada tahun 1931, Beichimo terperangkap dalam badai salju dekat Alaska dan setelah banyak usaha yang dilakukan, para kru akhirnya diterbangkan keluar ke tempat yang aman. Setelah badai salju reda, kapal berhasil melepaskan diri dari es, tetapi karena kondisi kapal ini rusak parah, maka kapal ini ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya tenggelam sendiri. Setelah 4 dekade, ada banyak penampakan Beichimo di sepanjang pantai Kanada. Dikonfirmasi, penampakan terakhir terjadi pada 1969 atau sekitar 38 tahun setelah kapal itu hilang. Pada tahun 2006, pemerintah Alaska mulai melaksanakan operasi untuk menemukan kapal hantu Arktik. Tetapi sampai saat ini, mereka gagal dan tidak berhasil menemukan kapal Beichimo ini. Terjebak di es atau tenggelam di dasar laut, nasib Beichimo masih menjadi misteri. Salah satu kisah kapal misterius dalam bentuk mitologi di Chilota, kepulauan kecil di Chili Selatan, adalah kapal Caleuche. Kapal Caleuche adalah sebuah kapal besar berhantu yang muncul di setiap malam di dekat Pulau Chiloé, negara Chili. Menurut cerita setempat, kapal Caleuche ini dibawa oleh sosok-sosok aneh tak dikenal. Banyak saksi mengatakan bahwa kapal tersebut sangat mencolok dan indah, penuh keanggunan dari warna putih, dan selalu dimeriahkan oleh suara-suara musik dan tawa orang-orang layaknya kemeriahan pesta di dalam kapal. Setelah muncul selama beberapa saat, kapal hantu ini kemudian tenggelam. Tidak ada yang tahu pasti apa maksud dari penampakan tersebut. Tetapi ada yang mengatakan bahwa kapal Caleuche ini ingin menunjukkan kejadian hancurnya kapal tersebut, di mana sedang terjadi pesta yang besar. Kemudian tiba-tiba tenggelam bersama makhluk-makhluk aneh di kapal tersebut. Demikianlah 7 kisah kapal hantu versi On The Spot.